Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang timnas U22 ya, yang akhirnya berhasil ngalahin Thailand dan ngeraih medali emas di SEA Games setelah 32 tahun lamanya nggak ngeraih emas itu. Terakhir kita kan tahun 91 ya, tahun 97 kita kalah, dan setelah itu kita belum pernah menangin emas lagi sampai sekarang. Dan ini juga jadi video pertama gue setelah gue cukup lama vakum, mungkin gue lupa, mungkin 2-3 bulan, karena gue dalam tanda kutip gue berduka cita karena Piala Dunia U20 batal di Indonesia, dan gue sempat males bikin video lagi sampai akhirnya pas ngeliat kemarin Indonesia lolos ke fase gugur SEA Games, gue udah niat kalau misalnya Indo lolos ke final aja, mau hasilnya menang mau kalah, gue akan nonton dan gue akan bikin video. Karena kebetulan di SEA Games tahun ini di fase grupnya itu gue nggak nonton sama sekali. Gue cuman cek skornya doang. Kita berhasil menang lawan Filipina kalau nggak salah 5-0 ya. Terus lawan Timur Leste 3-0, Myanmar 5-0, lawan tuan rumah Kamboja kita menang 2-1. Terus di fase semifinal gue juga nggak nonton, tapi gue hanya cek lewat sosmed aja. Itu kita menang 3-2 di injury time, dan tadi di finalnya gue nonton dan itu seru banget. Sampai kita sempat ke prank, disangkanya bahkan Coach Indra Safri aja udah sampai selebrasi, ternyata belum, dan apesnya kita kebobolan. Untungnya kita berhasil menang. Jadi gue langsung aja ya. Kita di babak pertama itu di menit-menit awal itu kita begitu kick off, kita sempat keserang sebentar doang. Tapi setelah keserang sebentar itu kita bisa langsung nyerang mereka balik. Bahkan apa ya, kita tuh bener-bener dapat beberapa peluang yang Marcelino tuh 2 kali tuh dia maksain, dan harusnya dia nggak shoot, dia harusnya oper ke, kalau nggak salah, ke Fajar ya. Itu dia maksain nge-shoot 2 kali, semuanya melambung. Nah, di menit-menit awal ini kita tuh bener-bener menguasai permainan, kita nguasain bola, kita ngurung Thailand sampai Thailand tuh di babak pertama tuh yang gue inget tuh nggak ada apa namanya, nggak ada shot on target sama sekali. Jadi bener-bener hampir kita nguasain bola di babak pertama. Dan akhirnya kita berhasil ngegolin di, gue lupa tadi menit berapa tuh, yang si Dewang apa, kalau nggak salah si Dewa ya, Dewa nge-throw-in ke dalam kotak penalti, dan akhirnya disundulah sama si Ramadan Sananta, kena dengkulnya back Thailand, tapi akhirnya masuk ke gawang 1-0. Nah, setelah 1-0 itu, Thailand tuh mulai mencoba untuk menguasai permainan. Mereka nguasain bola, mereka apa namanya, bener-bener berusaha mengurung. Tapi kita juga, lini tengahnya kita tuh untungnya bermain cukup bagus, jadinya kita bisa ngimbangin mereka. Kita bahkan masih sempat bikin peluang sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan hampir gol. Dan akhirnya kita di babak pertama itu hampir selalu nguasain bola. Dan di akhir babak pertama itu kan emang, dan itu golnya sah ya. Karena kenapa? Karena memang itu open play, bukan open play, apa sih namanya? Drop ball dari kita, memang untuk kita dari wasit, jadi sah gitu loh. Itu dari drop ball itu mungkin Thailand belum siap, mereka masih fokusnya masih terpecah-pecah, sampai akhirnya apa namanya, Sananta ngegolin lagi, dan itu golnya bagus sih. Menurut gue ya itu berbau hoki, tapi itu bagus, dan apa, golnya tuh bagus. Dan kalau buat kiper Thailand nih ya, gue agak bingung. Lu ngapain di saat temen lu back 2 itu masih ada ngejagain pemain satu orang doang, dan lu ngapain maju? Lu mendingan stay di gawang, kecuali kalau kayak si Hernando waktu di awal babak pertama itu kan, kalau itu kan dia maju emang karena bener-bener back-back Indonesia tuh udah pada ketinggalan, jadi mau nggak mau dia maju, dan menurut gua langkah dia udah bener sih kalau menurut gua ya. Nah, tapi kalau kiper Thailand ini kan agak membingungkan, lu ngapain gitu loh, dan akhirnya malah jadi petaka buat timnya sendiri, buat dia juga, gawangnya bobol karena dia udah keburu maju, udah nggak bisa nahan bola itu gitu loh. Dan itu golnya sekali lagi gue bilang sah ya. Oke, halftime tuh 2-0. Pas halftime tuh gue udah bener-bener mikir ini pasti menang nih.
Ini gue optimis banget. Bahkan dari sebelum match aja tuh gue udah optimis karena gue ngeliat Thailand ini mainnya bukan Thailand yang biasanya gitu. Kayaknya ada penurunan gitu loh. Biasanya kan Thailand yang biasa kan ngotot gitu. Ini ngotot, mungkin ngotot tapi enggak diimbangi dengan skill yang biasa mereka punya gitu, yang di timnas U22-nya ini. Akhirnya di babak kedua, eh, sesuai dengan pikiran gue juga, Thailand yang mengambil alih permainan. Thailand lebih inisiatif, lebih agresif, lebih nyerang. Bener-bener mereka tuh bener-bener kalau kita nguasain bola aja langsung di pressing ketat sama mereka. Bener-bener mereka tuh nggak ngasih ruang. Kita hampir nggak ada peluang sama sekali. Sampai eh, apalagi setelah Sananta ditarik, Witan ditarik, itu praktis kekuatan kita di lini tengah dan lini depan berkurang. Walaupun ada penggantinya yaitu si Irfan Jauhari, tapi di babak kedua waktu normal ini si Irfan Jauhari itu dapat peluang beberapa tapi gagal dimanfaatin sama dia gitu loh. Sampai akhirnya Thailand tuh dapat corner, back Indonesia fokusnya pada belum terlalu 100%, akhirnya sama Thailand dimanfaatin lah, disundul. Hernando udah mati langkah, gol 2-1. Sampai dari situ Thailand nyerang terus. Thailand tuh bener-bener nyerang terus, nyerang terus, nyerang terus. Nggak ada dikasih space lah Indo tuh. Akhirnya setelah cooling break, udah mulai bisa napas, kita mulai biasa mengimbangin permainan mereka. Walaupun tetap masih tertekan, tapi udah nggak setertekan sebelum water break lah. Sampai akhirnya eh, kita bisa nyerang juga. Nah, cuman mereka itu ketika Thailand ngegolin itu kan emang agak lebay ya, sampai mereka harus selebrasi di bench kita dan itu memancing emosi. Dan akhirnya sempat terjadi gesekan 2 kali, bahkan manajer timnas itu si Pak Sumarji ya kalau nggak salah namanya, itu kan kena pukul di bagian bibir tuh, ngalamin luka dia di bagian bibir sini. Dan akhirnya eh, cuman ya itulah bagian dari pertandingan. Sebenarnya itu emang apa ya, menambah bumbu-bumbu sih, cuman menurut gue itu nggak perlu kan, itu buang-buang waktu gitu loh. Dan akhirnya ini kita sempat, yang tadi gue bilang di awal, kita sempat ke prank, eh, wasit new fluid, Indra Safi pun, coach Indra pun udah sampai girang banget, udah jalan ke lapangan, ternyata itu adalah fluid buat foul. Dan celakanya setelah dari foul itu, pemain kita fokusnya hilang, buyar, semuanya hilang. Akhirnya bola dikirim ke kotak penalti kita, Rio Fahmi gagal ngebuang, si pemain Thailand tuh yang pemain pengganti dapat bola yang nomor 9, back kita 3 orang itu cuma lari doang, nggak ada yang kakinya berusaha untuk merosot gitu, nahan bola itu nggak ada. Akhirnya si nomor 9 itu gue lupa namanya, yang dari Thailand nge-shoot, itu emang kencang sih bolanya, jadi ya gol. Dan itu gue sempat mikir, jangan ampe nih kayak waktu di futsal waktu itu yang 2 detik gitu loh. Dan akhirnya beneran kejadian. Kalau di futsal itu kan kalah, untungnya kali ini kita alhamdulillah puji Tuhan menang gitu loh. Itu akhirnya sempat ngedown mental kita di extra time itu. Kayak yang komentator juga bilang, gue setuju. Ini tuh udah bukan masalah skill lagi, tapi ini masalah mental. Fisik pun udah pada lemes, udah pada capek, udah pada buyar lah semua. Jadi secara fisik kita udah capek lah, apalagi si Marcelino tuh udah kelihatan banget tuh, ada tiap dapat bola dihajar dikit langsung jatuh. Itu udah, kita kalau yang pernah main bola kan pasti tahu lah fisik kalau udah lemes tuh gimana gitu, pasti udah tahu gitu. Makanya gue bisa apa ya, gue bisa mengerti lah. Sampai akhirnya eh, di babak di extra time ini selama 2 babak memang kelihatan mental kita itu lebih siap untuk juara. Gue ngomong gini fair karena gue nonton, jadi gue tahu mental Thailand itu nggak sesiap kita. Mereka di babak extra time itu yang gue lihat mainnya tetap mungkin agresif, tapi mungkin karena stamina juga ya, jadinya mainnya tuh udah amburadul ya. Kita juga agak-agak sedikit amburadul, cuman kita masih bisa mengcompare itu semua gitu loh. Dan akhirnya baru bener-bener menit awal extra time babak pertama, ya ini juga golnya berbau keberuntungan kalau menurut gua.
back Thailand melakukan kesalahan, akhirnya dimanfaatin sama si Irfan Jauhari yang strikernya Solo ya, dan bolanya dicop sama dia. Dan memang kita kalau yang sering main bola gitu, nggak harus pemain profesional, kita juga kalau ngelihat ada situasi kayak gitu, pasti kita semua akan ngecop bola itu. Kalau lu tembak datar, karena kalau tembak datar pasti ketangkep sama kiper. Jadi memang kita semua tuh 95% gue yakin sepemikiran sama si Jauhari, pasti bolanya dicop dan akhirnya gol, unggul 3-2. Dan di situ kita semakin menguasai permainan, ditambah banyak kartu merah yang didapat sama pemain Thailand dan juga pemain kita juga sih. Tapi pemain kita kan cuma satu atau dua tadi tuh. Yang satu kan pokoknya si Komang ya. Terus akhirnya pemain Thailand tuh yang paling gue ingat yang nomor 4 tuh, si Hamdi. Nah setelah dia keluar tuh, pertahanannya Thailand tuh makin bobrok. Karena udah nggak ada lagi yang bisa ngendaliin di lini pertahanan itu, kan si Hamdinya udah keluar, ya udah selesai udah. Kita semakin di atas angin dan akhirnya terjadilah gol keempat ya. Yang gol keempat itu kan si Fajar tuh. Itu golnya keren banget. Itu bener-bener dia dimain-mainin dulu sama dia, bolanya digocek sama dia, di shoot ke pojok kiri, kalau dari sisi kiper ya, itu pojok kiri atas, itu keren banget golnya. Gila, gue langsung teriak pas nonton di itu. Terus gue dalam hati gue langsung bilang, udah ini udah kill the game, udah nggak ada kesempatan lagi. Thailand juga udah lemes. Ya udah, kita sepanjang itu ya Indonesia juga main-mainin bola aja, main-mainin bola. eh Thailand juga udah mau ngejar capek, nggak ngejar ya gimana gitu, namanya main bola kan, masa nggak ngejar gitu. Tapi akhirnya karena Thailandnya udah capek, udah lemes, lini pertahanan juga udah bobrok, kita bisa manfaatin lini pertahanan mereka dengan mudah. Akhirnya terjadilah gol kelima Beckham yang staminanya masih full, masih bener-bener ya paling baru kepake 5% lah kalau kayak baterai mah. Karena emang baru dimasukin di awal babak kedua extra time, jadi masih full banget itu. Jadi itu dia bener-bener digocek akhirnya di shoot 5-2 selesai. Kita juara setelah 32 tahun ya. Kita juara dari yang cabur SEA Games, yang cabur sepak bola. Dan ini gue seneng banget. Walaupun ini nggak masuk kalender FIFA, tapi ya namanya negara ngeraih emas, siapa sih yang nggak seneng gitu loh. Apalagi di cabur yang emang dia suka gitu, yang dia ngikutin gitu. Dan di match ini wasit dari Oman itu ya terkadang dia ada beberapa kontroversi juga, tapi menurut gue cukup tegas lah, cukup bijak dan cukup adil. Contohnya tadi yang dia ngeluarin kartu buat si ke Komang ya kalau nggak salah, sama yang kiper Thailand, itu emang fair, itu bener emang karena mereka berantem. Jadi kalau yang dikeluarin cuma salah satu, baik yang Thailand kayak atau Indonesia kayak, itu nggak adil. Emang pas gue liat, oh ya udah, kartu merah dunia emang adil, emang harus begitu, karena lu udah berantem ya pasti dapat kartu lah gitu loh. Apalagi kalau berantemnya sampai benar-benar mau nonjok gitu kan, itu kan udah pasti kartu merah. Ya, dan gue harap juga semoga emas ini bisa sedikit atau bahkan lumayan mengobati kekecewaan kita supporter timnas Indonesia, yang negara kita tuh gagal main di Piala Dunia U20. Semoga gue harap dengan emas ini seenggak-enggaknya bisa sedikit mengobati kekecewaan kita lah. Gue pun makanya karena saking kecewanya gue pada saat Piala Dunia U20 di Indonesia batal kemarin, gue sampai vakum bikin video karena saking udah males gitu. Akhirnya sampai timnas itu mau masuk final, gue akan nonton pas sebelum tadi match ya, dan gue akan bikin video mau kalah mau menang, dan alhamdulillah puji Tuhan menang gitu. Ya udah, segini aja video gue kali ini. Dan kemungkinan gue juga mau bikin video yang lain, yang ini undian AFC Cup senior kan, timnas senior kita kan sama Irak, Vietnam dan Jepang kan. Gue rencananya mau bikin video, tapi gue uploadnya kayaknya beda hari sama yang ini. Gue mau ngasih analisa sotoy gue aja tentang peluang kita lolos gimana, peluang kita ngebantai dan atau dibantai gimana, kira-kira lawan ini menang atau enggak gitu.
Ya udah, segitu dulu aja video dari gua.